Berarti kalau Kak Ica lagi ngemil nggak di depan anak-anak Di dong? depan dong, kan dia nangis. Kita bisa tetap kok swap makanan-makanan manis dan makanan-makanan yang ultra processed food itu ke makanan-makanan yang lebih oke. Karena apa? Karena sebenarnya Indonesia ini kaya banget. Sources. Iya. Iya. Food sources segala macam. Yang sehat tuh pokoknya gitu. Aku mengurangi banget minuman kemasan buat anak-anak. Nice. Sangat amat mengurangi, bahkan tidak ada di rumah yang manis. Gak usah pakai basa-basi, langsung aja kita eksekusi karena bintang tamu kita hari ini dua ibu-ibu muda yang sangat menginspirasi kita. Azih, tepuk tangan dong buat. Kenapa sih kalau ke Glenn gitu Kak? Ada kata suci guys, dan juga ada Aurelia Karissa. Gue tuh berasa aneh banget kan. Kenapa? Karena kan gue juga Di sini. host ya. Jadi gue, gimana? Terus gue tetap duduk di sini. Tapi ngomong lu gitu. Oke. Gue mau dipuji loh tadi. Ternyata cuma menginspirasi aja. Gue kayak cantik, rupawan, gak ada. Enggak. Gue loh ini. Gue nunggu banget. Tapi kenapa mereka menginspirasi nanti akan kita jelaskan ya teman-teman ya. Tapi yang jelas aku pengen ucapin selamat datang lagi di Happy Health. Tepuk tangan buat kita semua. Senang banget hari ini aku bisa balikan sama kalian semua, our beautiful moms yang mungkin menyaksikan sekarang, and these beautiful women tentu aja. Dan aku pengen ngajakin semuanya nonton buat ikutan semangat dan dapetin insight yang baru yang bisa bikin hidup kita tuh makin ringan. Masa iya sih makin ringan? Nanti kita temukan jawabannya ya. Makin happy, pokoknya siap-siap karena episode ini bakal bikin kamu smile all day. Keren ya? Bareng sama aku Robi, tapi topik yang akan kita bahas kali ini tuh relatable banget sama kita, orang tua orang tua kucing kalau gitu. Iya. Ya gini bukan. Iya, lu punya bayi kucing ya? Ada banyak kan? Ada gue juga. Kita fokus dulu ke sini. Iya. Fokus ke anak-anak beneran Baik, anak-anak ya. Oke. Yang pasti tema kita adalah parenting wins, how healthy food can make life easier. Kita akan ngobrol dengan gimana caranya mengganti makanan yang manis dengan pilihan sehat low GI yang tetap disukai sama anak-anak ya. Oke. Tapi yang jelas, mereka berdua hari ini memang biasanya kan mereka akur banget sebagai kakak adik ya. Tapi gimana pun, hari ini mereka berdua nggak boleh akur. Mereka harus kontra. Kalau bisa mereka jambak-jambakan. Bener nggak sih? Janganlah, rambut lo mahal. Gak apa-apa, belum retouch kok. Oh iya. Oke. Oke, pasti udah gabung sama kita. Ada penyanyi kece kita, ada kakak Agatha Sunci. Tepuk tangan sekali lagi. Dan tentu aja gak ketinggalan ada adiknya ini dari kakak Agatha yang siap jadi partner sekaligus juga ngelawan debat seru hari ini. Ada yang namanya Aurelia. Saya bukan penyanyi. I'm not a singer. By the way, selamat datang. Ini sebenarnya rumahnya cicimu ini. Ya, jadi aku ngontrak di sini. Pantesan aku feels like home ya. Iya, terus. Oke, sebelum kita mulai obrolan kita sebagai host, ya, aku harus menyambut kedua tamu aku dengan sesuatu buat kalian. Karena aku dan tim aku udah nyiapin sesuatu. Oh, wow. Kita lihat ya. Ini aku nyiapin apa? 1, 2, silakan. Oh, digabung. So I combine these two beautiful families Kok bisa sih? untuk menjadi satu foto. Suka Luar nggak? biasa loh. Ini pakai Foto kalian suka gemes nggak? ya. Kelihatan banget nih keluarga gue ya. Gak low GI ya. Padahal bukan aku yang buat statement gak low GI itu ya. Ini tapi foto gue udah lama sih. Iya. Iya kan, anak-anak gue udah kalian sekarang udah setinggi gue. Iya. Seneng gak? Gemes banget. Ya. Ini adalah dua family, dua momen, dua zaman, 2 tahun yang berbeda. Dan kita gabungin jadi satu. As if ini di satu area, di satu waktu. Tapi dengan umur yang kayak gini, umurnya jadi seimbang ya. Jadi waktu seimbang, itu. Iya, iya. waktu anak-anak. Kan? Kelihatan. Oke, thank you buat timnya Bang Ruby yang udah buat ini. Terima kasih. Tepuk tangan buat kita dong, guys. Itu cara kita menyambut. Gemes banget. Gemes ya. Oke, jadi kalau ngomong ini kita jangan pakai nama ini deh, Kak Suci, Kak Uci dan juga Kak Ica aja kita panggilnya kali ya. Jangan pakai nama TV kali ya. Wow, nama TV. Nama TV. Nama baptis sebenarnya. Oh iya, nama baptis ya. Jadi, aku pengen tanya sama kalian berdua, apa betul sampai sekarang yang namanya anak-anak walaupun sudah masuk ke usia remaja, yang namanya craving sama jajanan yang manis-manis itu emang terjadi sampai sekarang dan mereka bisa mungkin nangis kalau nggak dikasih yang manis-manis? Mungkin Kak Uci dulu. Aku ya.
To be honest sih, memang karena aku nggak terlalu suka makanan manis, jadi pola makan aku itu berdampak ke satu keluarga. Jadi aku nggak membiasakan anak-anak. Aku tuh memang dari kecil nggak doyan makan permen, nggak doyan makan es krim. Kalau orang bisa aiming for a chocolate gitu, aku nggak pernah. Jadi memang dari kecil tuh nggak suka makanan-makanan manis. Bahkan aku nggak gitu suka makan popcorn, itu enggak. Terus udah gitu, ya pokoknya makanan-makanan manis itulah ya, you name it. Makanya ketika punya anak dan udah berkeluarga, akhirnya kebiasaan juga pola makan aku terapkan ke suami dan anak-anak. Jadi sebenarnya nggak ada kesusahan sama sekali karena anak-anak jadi udah terbiasa dari kecil untuk tidak makan gula secara berlebihan. Tapi kalau misalkan aku lihat di Instagram ya, terakhir kan tuh Kak Arsa ulang tahun Juli kemarin ya. Iya. Itu segala gerobak dimasukin rumah. Iya. Ada gerobak yang namanya Taiwan. Enggak, ada bakwan, bakso Malang, bakso Malang. Terus ada nasi uduk. Iya. Bercel lele itu segala ada. Itu jagoan kita bawa lelenya kemana-mana di piringnya. Iya. Katanya nggak makan sembarangan. Gimana sih? Lah, ini yang benar gimana sih? Enggak, lele itu bagus loh. Lele itu banyak sekali mengandung vitamin yang baik. Betul. Tapi kalau bakso Malang gitu masih boleh sesekali. Lagi party. Party. Harusnya kamu nggak boleh ngebela tuh. Nggak bisa. By blood. Sebenarnya itu bikin itu buat apa ya? Karena kan aku tinggal di daerah satu banyak banyak tetangga lah. Kompleks ini banyak tetangga, bukan kompleks sih, tapi kayak tempat biasa cuma banyak tetangga. Dan instead of daripada kita pergi makan sekeluarga yang sebenarnya sudah kita lakukan every week gitu, karena kan keluarga kita lumayan solid, jadi kita pesen itu untuk ya udah makan rame-rame sama tetangga gitu sebenarnya. Simple as that aja. Iya. By the way, happy birthday ya nak ya. Saya terus ya. Terima kasih loh. Oke, jadi kalau lihat tadi dari dua foto yang digabungkan, kan ada yang mendeklarasi bahwa keluarganya Kak Ica lebih nggak low GI nih gitu kan ya. Karena juga ini kembali lagi aku ngambil dari salah satu postingan Kak Ica ya. Jadi gini postingan. Bahaya, dia research banget. Research banget dong. Jadi gini postingan. Jadi gini ceritanya guys. Anak-anak gue itu kan geragas banget kalau makan ya. Dipikir-pikir, pagi juga gue lelah banget nyiapin sarapan subuh-subuh jam 5. Yaudah deh, pulang pilates, tau nggak apa yang gue siapin? Ayam ungkep kuning. For breakfast. Iya, betul. Yes. Wah, oke. Seru ya. Lebih mudah aja untuk mikir kan. Pagi-pagi belum function otaknya. Iya. Kayak capek terus gitu. Anak anak saya tantrum sih enggak. Ngeluh aja lapar gitu. Kan jadi nggak tega ya. Kalau dia tantrum saya bisa balas tantrum gitu kan. Cuman kalau misalnya dia gimana? Mas kalau yang tantrum kan enggak. Jangan gituin anak-anak gua. Hey. Iya. Nanti next time gua akan lebih sabar. Tapi kan kalau gua udah bangun subuh-subuh ya, ini kantong mata gua harus di sini ya. Pagi-pagi mah lapar, mau apa gitu. Tiba-tiba kalau dia minta yang ajaib-ajaib kan capek ya. Gue kayak ada ayam ungkep goreng. Dia makan pakai nasi biar kenyang apa siang. Enggak, tapi tetap gue bekelin. Tetap dibekelin. Ayam ungkep juga. Tapi betul ya kalau sama aja. Sekalian goreng. Iya benar. Tapi kalau misalkan yang terlalu lama dimasak itu kan masuknya nggak ke low GI ya. Kan jadi high GI banget ya. Ungkep kan berarti lama masaknya. Betul. Kalau nggak salah yang aku baca salah satu kalau yang masuk ke kategori high itu kalau kita masaknya kayak lama gitu, yang terlalu cukup lama prosesnya. Nah, kalian setuju nggak kalau yang low GI itu bikin mood anak lebih stabil dalam menjalani hari-harinya? Kalau Ci? Basically sih kalau itu iya, gue yakin itu karena jadi gini, kalau misalnya pengetahuan tentang gula mungkin nggak segitu banyak, cuman karena sudah terbiasa menjalani hidup yang sehat ini ya, bukan sehat lah ya, yang notabene buat gue sih lumayan sehat lah ya. Terus anak-anak gue kan berkebutuhan khusus, jadi buat mereka tuh asupan tuh meter banget. Nah dari awal itu memang mereka diet doesn't mean
makanan-makanannya nggak boleh banyak, nggak boleh apa, enggak ya, mereka makannya tetap banyak, tapi dipilih. Misalnya cara memasak nasi pun, karena kan kita kan orang Indonesia, masak makanan pokoknya nasi ya, cara masak nasi pun berbeda. Direndam dulu apa segala macam lama, dibiarin lama dulu, nanti ada proses perendaman yang diulang lagi rendamnya, biar kadar gulanya itu lebih kecil lagi. Jadi kayak gitu. Nah, ketika anak-anak itu dulu pernah sih, gue kan orangnya suka eksperimen ya, tapi kan kamu anak sendiri ya, ya udah lah ya. Kasih makan deh yang manis-manis. Mereka nggak terbiasa, tapi mereka makan. Dan benar, memang jadi lebih aktif, lebih hyperaktif. Karena mungkin nggak tahu dua hal, mungkin karena mereka tidak bisa mencerna gula itu sendiri, atau kedua adalah mereka tidak terbiasa, jadi badannya itu tiba-tiba beda nih responnya gini, nggak tahu. Tapi menurut teman-teman gue yang anaknya normal gitu loh, yang tidak berkebutuhan khusus, mereka juga bilangnya begitu. Keca juga mengalami case yang sama berarti? Anak dia sih selalu high, betul. Kalau misalkan lagi dikasih yang low, kira-kira jadi cranky atau gimana? Bukan dia maksudnya high, seru gitu. Si Ian emang nggak bisa diem. Iya, cuman kan nggak ada perbandingan ya, karena kan saya jarang banget kasih yang low ya. Sejujurnya kan karena selain saya juga kurang berpengalaman, saya juga agak capek gitu, udah mikir gitu kayak. Anak gue kan kelihatan banget ya, anak-anak mungil yang tidak ingin makan kan, GTM banget kelihatannya kan. Jadi itu tiap jam gue harus siapin makanan, libur gue harus siapin makanan, subuh gue harus siapin makanan, belum bekalnya, belum dia pulang dia lapar lagi, belum kayak I have no time lagi buat berpikir seperti itu. Jadi kayak yang ada aja di kulkas, gue masak, nanti dia kan kalau makan ayam sekali ayam pentungan tuh bisa 4 bisa 5 ya satu anak ya. Kadang 8. Bodybuilder. Ember ya. Bulky gitu ya. Terus jadi kan ya nasi juga nggak gue proses apa-apa, jadi langsung ketek-tek. Sambil mengeluh capek gitu. Jadi kayak seadanya aja. Tapi kalau misalnya secara langsung yang kayak snack yang kayak coklat gitu-gitu ya gue hindarin banget, karena kan biar bagaimana kan makanan dia pun udah berproses ya. Gue merasa bersalah banget kalau nanti enggak. Jadi kan gue gue pilih aja yang karena gue juga males mikir, seadanya aja makanan ini udah, tapi sisanya kalau snack gitu gue nggak kasih yang ajaib-ajaib. Kalau Ica ngasihnya kayak ayam ungkep gitu ya. Kalau Kak Uci ngasihnya apa pagi-pagi ke anak-anak? Kalau pagi sih ya standar lah ya anak-anak ya, mungkin tadi pagi sih makan telur, tapi dibikin kayak di wrap gitu sama itu, terus telur, terus ya makanannya ya begitu ya, terus bawa bekal, anak-anak bawa bekal, tapi anak-anak tuh bekalnya sayur dicah bawang putih, terus gue mulai merasa gue takut pertanyaan kalau Kak Ica tadi Gak sampai kesana udah kan udah dijawab tadi ayam ungkep. Enggak, tadi pakai mac and cheese. Iya bener, tapi nggak apa-apa. Itu juga pakai ungkep. Ada prosesnya. Tapi nggak apa-apa. Cepat kok proses. Terus udah gitu apa tadi pagi? Semur. Ada semur ayam, ada telurnya, ada kentangnya. Jadi I make sure memang anak-anak terbiasa makan yang nggak ultra processed food. Terus semuanya yang istilahnya yang home cook lah, karena aku demen masak dan emang aku demen kelihatan banget. Kalian berdua suka masak banget ya. Iya. Ini keturunan dari mama atau papa? Mama. Kalau aku keterpaksaan sih. Malah kalau beli terus mahal. Anakku tuh banyak banget. Gila. Gue gak kebayang gue harus beli terus. Ongkirnya belum lagi. Ongkir kan sekarang mahal. Iya kan, jadi kan kalau gue masak sendiri, ngungkep apa segala macam sendiri kan jauh lebih enak di hati. Kayaknya nih ya, belum lanjut ngobrol, belum jauh-jauh ngobrol, kayaknya aku tahu Kak Uci udah punya solusi deh buat adik. Kayaknya udah punya solusi yang akan kita obrolin sehari ini ya. Tapi teman-teman, ini aku mau ngasih tahu aja mungkin contoh-contoh dari cemilan sehat ya yang bisa kamu kasih ke anak-anakmu yang memang low banget sama dia, yang sudah aku coba cari. Misalkan contohnya kayak brokoli, semoga anak-anak kalian suka brokoli. Alpukat juga oke banget, itu low banget. Timun juga iya, kedelai juga iya, bayam,
telur bener banget itu low, sama yang namanya oatmeal gitu. Yang hal yang seperti itu tuh kayaknya sih memang low banget, bukan kayaknya memang itulah begitu low, bagus buat anak-anak kita. Nah sekarang aku mau tahu kalau misalkan begini, jadi solusinya apa nih buat anak-anaknya Kak Ica yang memang mengudapnya ini cemilannya apa, rendang gitu kan ya? Kira-kira Walaupun itu berprotein. berprotein ya. Ada kadang itu Kamu ada. mau ngasih solusi apa nih? Kalau aku kan karena memang ya di rumah aku cuma ada Yafa ya. Oh, iya. Dan Ian suka ya. Andra Sama juga Andra juga suka. Jadi kalau misalnya tiap kali ke rumah, anak-anak kan suka kadang-kadang nginep di rumahku. Dan Andra itu mungkin karena dia tahu, dia sangat pengertian. Dia suka makan Yafa. Terus sama kalau misalnya mau makan sesuatu, Bubi, dia manggil aku Bubi. Bubi, ada makanan apa? Yang ada aja yang abang makan, kan manggil anakku abang sama kakak gitu. Yang abang makan Andra Koko, dia kan Koko, jadi Koko makan juga ya. Oke deh Bu, gitu. Keterpaksaan ya kalau di rumah Tapi gue. dia doyan. Tapi dia suka banget, jadi akhirnya kalau misalnya ini aku bilang nih bawa pulang Yafa, makannya Yafa. Kemarin 2 kerdus loh. Terima kasih kepada Yafa sudah mau masuk dua kerdos. Tapi karena mungkin Andra dulu waktu masih kecilnya banget jadi duta minimarket kali ya. Jadi dia dikit-dikit langsung pengen jajan. Tahu nggak sih? Aku yakin banget tante-tante online-nya Andra tahu deh panggilannya. Bubinya tahu nggak? Panggilannya Andra dulu di online apa? Apa? Duta minimarket. Duta minimarket. Dia idol Ih, minimarket. kok aku lebih tahu dari Bubinya, gimana sih Bubinya? Bubi gak research. Oh iya. Ini gak pernah research dan gak pernah scrolling. Apaan cuma di likes doang. Mereka research. Nah, teman-teman ngomongin soal semangat emang boleh manis ya, tapi energinya jangan naik turun. Nah, sarapan yang tepat bisa bikin pagi kita lebih lancar lagi. Anak-anak teman-teman bisa lebih fokus dan pastinya orang tua juga lebih happy. Nah, kalau aku pengen nanya sama Kak Agatha dulu, perbedaan impact antara gula yang reguler sama yang low itu gimana kepada anak-anak? Ya kayak tadi yang aku bilang ya, kalau ke anak-anak gak usah ke anak-anak deh ya, ke aku aja. Misalnya kalau misalnya pagi-pagi aku lagi kepengen, kadang-kadang ada lah ya pengen makan roti pakai meses gitu. Enak banget kan, Enak banget. sama mentega. Nah menteganya itu yang sebel banget gitu kan. Kayak udah deh pengen deh sekali-sekali gitu kan. Abis itu kan gym. Jadi pagi tuh antara anak sekolah, terus udah gitu pulang sarapan, terus nge-gym. Pikir udahlah mau nge-gym ini, let's have this gitu kan. Dengan kopi itu kan mantep banget ya. Pas gitu tuh gue jadi kayak gini loh, girang gitu ya. Lu udah tau kan gue girangan ya. Ini makin girang gitu kan, makin kayak gitu loh. Which is sebenarnya kalau mungkin orang bilang pre-workout ya bagus ya makan itu ya. Tapi kalau akhirnya kan ya makan roti itu gue setahun bisa dihitung jari lah. Bisa paling cuma 2-3 kali gitu kalau makan roti dengan mentega yang tebal dan meses. Meses sih gue kayaknya udah 5 tahun gak punya. I'm such a no fun girl ya. Enggak, anak gue juga gak makan meses, dia makan selai coklat. Lebih tebal. Itu adalah meses yang dilumerkan ya, lebih mudah ya kan, lebih mudah diproses mungkin ya. Oke. Jadi beda kalau misalnya akhirnya gue ganti, gue pengen yang manis, ya gue akhirnya makannya tuh ya kayak gini, yabar gitu loh. Jadi ini kan manis nih, basically kan yabar ini manis. Ini this is my favorite flavor. Ini yang karamel flavor, peanut karamel, ini enak banget. Nah itu beda. Terus apa ya, energi kita tuh stay-nya lebih lama. Kalau itu tuh spike misalnya kayak buk gitu kayak gitu, and then after that ya mungkin 15 minutes 20 minutes gone, and then udah lapar lagi. Benar. Cepet banget laparnya. Tapi kalau ini nggak cepet lapar, sama energi kita tuh bertahannya lebih lama. Oke. Jadi kalian lebih setuju kalau anak-anak tuh dibekali, entah itu mungkin home cooking atau mungkin dengan Yafa, dengan Yabar yang kita punya, atau anak-anak dikasih jajan, atau keduanya kalau ke sekolah? Kalau gue sih karena yang gede itu memang udah dapat kartu yang buat jajan di kantin, dan kantinnya juga ada, justru kantinnya tuh polisinya lebih ketat dibanding di rumah. Jadi kayak polisinya ribet banget, jadi mereka no ini nggak ada ini. Jadi kayak gue bekelin karena selain gue males pagi-pagi waktu itu biasanya gue jujur. Iya kan, kita jujur ya. Jadi kan selain males banget bikin bekal hari itu, jadi kan dia juga bisa belajar kayak gue kasih dia uang jajan, lu atur-atur deh nih 1 minggu gitu. Jadi jangan jajannya kebanyakan gitu. Ntar lu gak ada duit lo, laparan lo gitu kan. Kalau yang kecil gue bekalin buah karena dia suka buah.
Nice. Jadi ya, tapi kadang ya, nggak selalu. Ini kan kita kasih tau yang baiknya aja. Baiknya aja. Karena roti meses juga. Sorry, roti selai coklat. Iya. Tapi ada yang lebih sehat sih daripada roti selai coklat atau roti Iya. meses ya. Nanti kita bahas lebih dalam lagi ya. Agatha masih ngasih jajan gak sih ke anak-anak? Nah, kalau ini memang selalu ada apa ya? Look for the bright side. Anak gue nggak ngerti jajan. Loh, kok gue ketawa ya kenceng banget lagi. Karena Emang kita mau ngapain? Iya, ketawa aja. iya, karena kan anak gue berkebutuhan khusus. Jadi emang selalu harus dibekali. Iya. Ya kan, dibekali makanan dari rumah. Mereka nggak ngerti kayak ya yang kecil sih udah mulai ngerti, cuman memang selalu bawa bekal karena emang kebiasaan. Gue juga sendiri bawa bekal sampai SMA. Oke. Karena gue mau ngirit, jadi uang jajan gue emang gue gitu ya, gila gue dari Jadi uang jajan dia gue pakai. dong habis duit gue. Dia bener gak ada duit gue habis, bagi dong say, bagi dong katanya. Hah, gue yang bawa bekal dari rumah ya, dia Udah habisin berisik banget ya. bakso, sayang sama dia. Nah tapi anak-anak gue tuh selalu memang karbo kompleks, jadi kalau kalau nasi putih pun masak itu yang heboh gitu ya, maksudnya yang sampai gulanya hilang. Terus ya gitu, kalau nggak pakai beras merah dulu. Sempet anak gue tuh kayak sampai umur 10 tahun tuh makannya beras merah doang. Wow. Gitu. Terus ya gitu protein, telur, ayam, udah gitu buah. Buah pun sebenarnya gue sangat suka buah yang tidak manis. Jadi anak-anak gue juga kebiasa makan buah yang nggak manis. Itu betul. Iya. Jadi kalau misalkan kita lihat contoh dari kedua ibu-ibu cantik muda ini teman-teman ya, habit dari kita itu memang sangat bisa diteruskan di menurun kopi banget. dengan Iya, anak-anak iya, ya. iya. Kalau kita di rumahnya jajannya sembarangan, bolak-balik ke minimarket tadi. Untung abang Koko udah taubat jadi duta minimarket ya. Lebih ditobatin secara paksa sih. Kan adiknya kan udah nerusin. Iya iya. Pass the button. Oke, Kak, jadi kalau misalkan anak-anak kayak kalian lagi nongkrong di resto gitu, mereka craving untuk kayak cheesecake atau strawberry cake gitu, masih dikasih nggak sih? Atau langsung dikasih alternatif? Udah yang ini aja nak. Gitu. Oh tapi anak-anak kita nggak craving itu karena kitanya juga kan sebenarnya nggak terlalu suka makanan yang sweet. Iya. Secara itu kan kita sukain nasi gitu yang kayak yang berat-berat gitu. Tapi kalau kayak cake gitu-gitu memang anak-anak kita nggak I terlalu. love cheesecake. Hah? I love cheesecake. Betul, tapi kan nggak selalu. Iya. Sometimes, Iya, ya kan? Jadi Iya. kayak nggak juga anak-anak kita kalau nongkrong-nongkrong gitu jarang banget minta kue. Jarang. Tapi ya jadinya gini, misalnya karena kalau buat aku I love cheesecake. Jadi biasanya kan cheesecake tuh satu slice gitu kan. Iya, iya. Jadi bagi-bagi. Kamu satu whole. No. Kasihan ya ada orang satu slice, yang lain pernah nyicip udah kelar. Keluarga kita gitu, nyicip kelar cheesecake. Nganggur cheesecake ya habis itu. Enggak kan beli satu. Kecil itu. aja. Bener-bener cuma beli Kecil itu doang, satu slice Iya, itu satu doang. Cuma pengen ngerasain doang. Jadi kayak craving enggak, cuman kayak nyep enak juga ya, tapi enggak nyari. Dan habit itu diteruskan ke anak-anak. Iya. Oh, nice. Jadi nasian. Jadi bagi Nasi. anak-anak tuh tidak susah untuk ya kalau misalnya orang bilang makanan sehat itu kan nggak enak ya. Terus cemilan sehat itu kan nggak enak. It is always like that. Itu Yeah. kan selalu terpatri, oh cemilan sehat tuh nggak enak. Padahal enggak. Yeah. Karena aku juga udah terbiasa makan Java. Jadi anak-anak juga makannya Java. Yeah. Itu kan banyak tuh variannya tuh, nggak cuma Yabar kan. Bener. Kalau aku sih lebih ke Yabar. Kalau anak-anak tuh lebih yang ada puff lah, ada yang apalah macem-macem. Pokoknya bawa ke sekolah tuh yang kayak gitu. Mereka nggak minta sih. Bahkan kadang-kadang cemilan ditaruh di situ juga belum tentu diambil ya. Iya. Oh, nice. Itu berarti bener-bener ya habitnya orang tua itu mempengaruhi sekali ke anak-anak. Sangat. Kalau kayak infused water gitu juga suka ngasih ke anak-anak gitu. Enggak Enggak sih. sih. Kita air putih Kita biasa air putih aja. total aja. Air Air putih. Katanya bukan penyanyi ya. Duet dong. Kelihatan kan suaranya kan? Duet dong. Java dimakan bukan di. Ini gua mau buka. Iya, nggak apa-apa. Habis dari tadi Boleh ya? tawarin Gak capek apa-apa, banget. silakan loh Kak, silakan kok. Jadi intinya teman-teman, bekal sehat itu bukan cuma ngenyangin aja, tapi juga bikin anak-anak kita tuh lebih tahan sama godaan jajan sembarangan ya. Itu betul. Jadi kalau aku boleh kasih sedikit apa yang aku coba cari tadi, kalau ngomong soal indeks glikemik yang rendah, kan dari tadi kita ngomongin soal apa sih bang, ngomongin IG gitu kan, IG rendah, ngomongin apaan sih gitu. Jadi ini tuh kita lagi ngomongin soal makanan yang memang dicerna dan diserap oleh tubuh lebih lambat, sehingga tidak menyebabkan lonjakan gula darah yang tinggi dengan cara yang cepat, dan ini bisa bikin anak-anak itu lebih
apa ya, bertahan lama kenyangnya gitu Iya. rasanya. Mereka jadi nggak dikit-dikit craving buat apa. Nah itu dia, kita lagi ngomongin soal angka-angka dari jenis makanan atau cemilan yang bisa dikonsumsi oleh anak-anak kita gitu. Kalau ngomong soal yang rendah, itu dari low GI-nya ya, itu kurang dari 55. Kalau yang sedang itu sekitar 56 sampai dengan 69. Kalau yang tinggi high GI itu di atas 70 gitu. Dan hati-hati, kalau habit-habitnya suka yang tinggi-tinggi begini, yang di atas 70 teman-teman, itu takutnya nanti ujung ke ujungnya jadinya bisa menyebabkan diabetes. Iya. Dan diabetes tidak mengenal usia. Betul. Anak-anak, remaja, atau mungkin yang paruh baya, Ya. Gen Z, atau apapun itu, kita itu bisa aja mengidap yang namanya diabetes. Jadi kebiasaan itu penting banget, dan dimulai dari habitnya orang tua. Aku setuju. Berarti tepuk tangan buat mereka berdua Oh, dong. Habitnya luar wow. biasa. Terus sekarang gini, kalau aku mau nanya ya, setelah pulang sekolah gitu misalkan ya, anak-anak capek, pasti yang dicarikan ya makanan yang manis-manis, minuman air dingin yang manis. Mungkin nggak anak-anak kalian, tapi mungkin anak-anak Iya, iya, teman-teman yang nonton. Terus mereka tantrum kalau misalkan nggak dikasih. Ini gimana caranya biar mereka bisa lebih dikelola lagi nih emosinya, ketantrumannya, biar mau dialihkan ke ya cemilan yang sehat walaupun tetap manis ya, Iya, kayak iya. manis tapi sehat. Gimana cara mengantisipasinya dan mensiasatinya? Basically tuh gue kan mamah militer ya. Jadi anak-anak Lu gue sih, lebih batak dari gue ya. iya, Iya. anak-anak gue sih nggak ada yang berani tantrum ya, walaupun mereka berkebutuhan khusus ya. Iya. Nggak ada gunanya juga tantrum sama gue. Jadi Emang karena dia semiliter itu. We all. We all well, we learn from the best. the best ya, our mother. Dulu ya. Maaf gitu ya. Lanjutkan Kak. Tapi ya gitu, maksudnya karena memang nggak terbiasa Ya. gitu kan, terus ya gitu snacknya juga udah yafa gitu kan, rutinitas snacknya juga low GI. Jadi kalau anak-anak gue kan sibuk ya, lebih sibuk daripada gue lah. Pulang sekolah tuh mereka harus terapi lagi, so they need another energy lagi sebenarnya untuk kayak another school time gitu, another lesson and tutor time. Tapi pulang kan udah capek, jam 3 tuh baru nyampe rumah. Abis itu mereka harus terapi lagi. Jadi pokoknya kelar-kelar itu menuju makan malam deh. Nah, in the meantime, jadi kan pasti ada kayak ya setengah jam break gitu loh, atau setengah jam sampai 45 menit. Itu ya pokoknya aku kasih, kalau misalnya lapar ya aku kasihnya kayak gitu, makanan-makanan yang bukan makanan yang ultra processed food gitu loh. Terus ya kayak telur, kayak brokoli, kayak apa tadi yang disebutin. Sama ya aku kasih yafa gitu kalau mau nyemil dan nggak berasa terlalu lapar gitu loh. Karena memang aku menghindari anak-anak jadinya mood swing. Iya. Iya, karena kan gitu ya namanya juga. Iya. Kayaknya nggak usah anak-anak loh, kita aja sebagai orang dewasa yang sebenarnya udah tahu bagaimana cara cara mengatasi dan juga mengerti bagaimana cara mengurusi kita punya mood. Ini. Kalau misalnya kita makan gula yang terlalu tinggi ya, kayak misalnya apa sirup apa gitu ya. Iya. Itu juga akan berpengaruh sangat kepada mood kita, apalagi perempuan ya. Kalau perempuan kan kita tuh kan hormonnya banyak. Dan sering banget kalau misalnya apalagi aku udah masuk usia 40 tuh hormonal imbalance itu banyak. Anak-anak juga. Anakku itu usia 14 tahun yang perempuan. Nah, itu lagi puber. Halo ya. Kok tiba-tiba dia mood swing gara-gara salah asupan ya, termasuk makanan-makanan dengan yang high GI gitu kan. Itu kan goodbye England terus ya gitu. Sir Elton. Ya gitu deh pokoknya. Oke. Tapi kalau Kak Ica dari pengalaman pernah nggak sih anak-anak mogok belajar, mogok mandi, mogok mandi main, sering. gara-gara nggak dikasih jajan manis? Enggak sih. Enggak Sih, Nggak berani gara-gara Nggak berani juga. Gak berani. aku biasa menjerit aja, mandi enggak, nanti badannya busuk loh. Lebih ke sumpah serapah ibu ya. Aku Takut maling parenting kundang kedua mengancam. ya. Iya, aku parenting mengancam memang. Apa itu gentle parent? Enggak ada, aku parenting mengancam. Busuk nanti badannya lo, busuk. Wih, dilalutin nih gitu. Cuman kalau kayak kadang-kadang sih dia pengen jajanan snack yang kayak susu kemasan ya kan, atau yang apa, itu masih aku masih bisa toleransi kalau susu kemasan. Iya. Sisanya enggak, karena Andra itu kan juga Iya. udah mulai beranjak
gede kan, dia udah mulai mikirin badannya, dia udah timbang setiap 3 jam sekali. 3 jam sekali ya. Lucu. Mamanya tantrum jadi aja. Dia timbang, jadi dia suka banget sama Yabar ini. Jadi dia kalau snack, dia bilang, "Ma, aku nggak mau snack biskuit atau apa-apa, aku maunya Yabar," gitu. Maksudnya yang benar-benar dia makan terus dia kenyang. Ya karena dia baca, dia tuh orangnya baca. Ya dia tahu Jadi dia baca nih kandungan ini. Betul. Ini gulanya banyak, Ma. Ini ininya banyak, Ma. Udah mulai ke sana. We're talking about a 10-year-old. Ya, dia memang dari kecil kan God. memang agak berlebihan 10 years kan old, soal Iya. soal berat badan udah berlebihan tapi Betul. udah berkurang. Nah, soal awareness juga awareness-nya berlebihan. makin berlebihan nih. Tapi nggak apa-apa, mungkin ngomong soal berlebihan, Doi udah ngeliat future of him gitu loh. Iya. Dia udah gue udah punya nih penglihatan gue di masa depan, kayak misalkan gue di usia 15, kalau gue Iya. keep doing something bad. Dia takutnya udah gimana, mikir mau which is nge-gym. good sih. Nanti kan kalau bapaknya kan juga penggila banget kayak granola, oat. Iya, Bapaknya tuh penggila banget Iya, kan, dan kayak bowls yang apa tuh penggila banget. Jadi di bapaknya juga selalu bawa kan si Yafa yang kecil itu. Iya. Jadi dia tuh juga ngikutin. Oh, ini papa makan ini, aku juga mau makan ini gitu. Dan kalau dia lagi butuh snacks yang crunchy ya aku kasih yang si puff itu. Awalnya emang episode ini pengen membuat kakak beradik ini berantem. Nggak bisa tapi kan. Tapi dua-duanya memang dididik waktu itu dengan cara militer. Jadi mereka semuanya satu suara. Udah banyak yang mencoba kita berantem. Iya. Tapi ternyata nggak bisa, guys. Nggak bisanya kenapa? Karena mereka punya visi dan misi yang sama, dan dua-duanya itu menjalani hidup yang sehat, ngasih contoh yang baik buat anak-anaknya gitu loh. Walaupun beda dari ultra processed food-nya aja ya. Iya. Nah, sekarang aku pengen kasih tahu ke teman-teman semua apa aja yang bikin yang namanya indeks high GI itu bisa tinggi ya. Yang pertama itu ternyata tingkat kematangan tuh penting banget, teman-teman. Semakin matang yang namanya buah atau mungkin sayur-sayuran, itu ternyata semakin tinggi juga nilai GI-nya. Terus, yang kedua kalau misalkan semakin lama dimasak, semakin tinggi juga nilai GI-nya. Tadi baru kita bahas tadi soal ultra processed dan lain sebagainya. Kalau makin lama masaknya, kayak misalkan, maaf ya, rendang 8 jam. Bisa kebayang ya GI-nya seberapa tinggi itu. Oke, kita langsung aja cobain sekarang. Kan tadi kakak-kakak kita sudah coba ini. Yang biasanya paling favorit yang mana, Kak Gita? Aku suka ini peanut caramel Yang ini, flavor. Ya ini. Nah. Peanut caramel. Nah, aku sekarang tanya. Gimana? Nah, lagi nggak bisa ditanya. Ibu Aku satu belum nih. sarapan. Lagi nggak bisa ditanya. Oke, sekarang gini, aku pengen teman-teman semua pengen coba aja deh gini. Aku tuh khawatirnya ya, yang namanya manis itu kan sebuah addiction juga. Kadang kalau misalkan kita nggak kasih ke anak-anak kita atau ke diri kita aja, kita bisa ngamuk sendiri. Kita langsung mood swing. Nah, ala bisa karena terbiasa. Kalau misalkan kita terbiasa sama yang manis-manis, sekalinya kita berhenti. For example, kayak mohon maaf nikotin gitu. Kalau kita berhenti, kita langsung cranky, mood swing dan lain sebagainya. Jadi biasakan aja sesuatu yang memang tetap bisa terasa manis, tapi low GI gitu. Iya. Cara nyarinya gimana? Ya jawabannya hanya di Yafa. Tepuk tangan dong. Aku tanya ke Ica, manisnya gimana? Masih ada kerasa nggak? Ada kerasa. Ya Jadi kan? kalau untuk orang yang craving manis ini oke banget. Iya. Tapi ya nggak meninggalkan pahit gitu. Benar. Manis. Iya, Dan nggak penting meninggalkan banget lo baca-baca kayak gini. Ini namanya indeks protein atau nutrition fact ya, Ya. NF-nya. Ini penting banget teman-teman, biar kita nggak ketipu sama produk yang katanya sehat, tapi ternyata membuat kita terbelenggu dengan rasa manis dan bikin ketagihan. Dan ini kalau misalkan teman-teman bisa baca, ini oke banget. Lihat tuh cara bacanya gini nih. Nah ini nih, ibu baik nih gini nih, tuh baca. Coba baca. Abang bagus. Iya, bagus ini bagus. Bagus kan? Nah ini ada yang coklat, ada juga yang caramel flavor. Jadi kalau misalkan pengen memberikan moms nih, pengen kayak apa ya, ngasih jajanan yang aman. Kalau pengen memberikan kepada anak-anak kita semua yang manisnya pas tapi tetap sehat, yaudah pakai aja Yafa coklat yang seri Yabar ini. Yes. Tepuk tangan dong guys. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau menurut kalian berdua, anak-anak kalau misalkan dikasih makanan sedikit manis gitu, kira-kira masih setuju atau enggak? Aku sih setuju sih. Lebih ke males aja mikir. Iya. Jadi udahlah seadanya aja gitu. Kalau lagi ada apa udah makan gitu. Dan kebetulan yang di rumah yang diadain Yafa kan? Itu makanya. Nah. Dan aku kan punya stok minimarket sendiri ya di rumah. Aku bayar. Sumpah lu, gue juga Bener. bingung loh. Banyak banget tuh jajanan dia. Dia tuh selalu kesel kalau ke rumah gue. Kayak gini.
pengen yang garing-garing kan, Apa ya? pengen yang garing-garing kan, kadang-kadang pengen yang Berarti kalau Kak Ica lagi ngemil nggak di depan anak-anak di dong? depan dong, kan dia nangis. Jadi selain militer agak psycho ya guys. Kasihan anaknya dong. Terakhir gue makan makanan kemasan, gue jongkok soalnya lewat gitu kan, gue takut. Dia lewat makan apa tuh, enggak. Terus dikorek sama gue, kak makan ini kak. Gitu. Berarti ngumpet-ngumpet tetep ya. Oke. Ih, jahat banget. Jangan cuma. Aku kalau nanti kamu nonton, Gue suruh Anda nonton. jangan nanti aja. Dia belum. Kan rumah gue kayak minimarket Gue belakangnya cerita kan. yang buat Ian. Jadi manis nggak apa-apa. Manis nggak apa-apa, tapi Iya. ya maksudnya semua yang too much itu kan nggak baik kan. Benar. Dan alangkah baiknya jika manisnya itu juga ada pengganti yang juga jauh lebih sehat, itu jauh lebih baik lagi. Benar, Jadi kan benar. setidaknya mengurangi rasa bersalah gue terhadap ayam ungkep, ayam kecap, rendang, sop Iya. iga. Sop iga is good. Sop iga is good ya. Oke. Yes. For the kids. Buat kita jangan prosesnya. For us jangan terlalu banyak. Jangan terlalu banyak. Kolesterol. Kan kalian masak. Oh iya bener. Itu repot loh, masak udah segede-gede gitu kita nggak makan. Iya. Bagi dong. Kapan lu masak? Nanti gue masak. Gak apa biar lagi ngebahas soal buat Natal nanti sama tahun baru guys. Oke. Nah kalau Kak Uci gimana anak-anak untuk makanan manis tetap dikasih? Aku sih sekarang nggak bebasin ya. Kalau dulu kan anak-anak tuh aku tahan ini nggak boleh makan ini itu. Tapi karena udah terpola, udah tahu makanan-makanan apa aja yang mereka boleh dan tidak boleh. Yeah. Termasuk ini anak-anak gua autis gitu ya kayak si Arsa ya itu ngerti. Jadi dia nggak bisa makan mie. Nggak bisa, nggak tahu gimana nggak bisa makan mie. Dia pencernaannya tuh tidak bisa. Pokoknya badannya nggak bisa mencerna mie. Jadi dia itu either constipated atau dia itu jadinya mencret gitu. Pokoknya bermasalah, dia punya guts gitu loh. Jadi bermasalah lah, leaky guts segala macam itu udah bermasalah. Dan dia tahu kalau misalnya aku lagi makan mie, ma, Asa mau mie ma. Loh Kak Asa kalau makan mie gimana? Sakit. Iya sakit. Jadi karena udah ya lumayan lah ya, nggak kayak dulu tuh harus kayak nggak boleh apa gitu. Sekarang udah lumayan mengerti. Nah kalau ngomong jajanan gitu ya, kalau misalnya ngomongin anak-anak gue nggak ada gunanya lah ya, anak-anak gue memang Biasa gue yang kasih sih, Jan. iya biasa gini, anti Arsa mau ini Arsa iya Gue datang udah kasih terklak. Sambut banget. kalian tuh minta dia tuh suka milk tea. Nah, tapi kan karena gini, anak-anakku tuh nggak ada laktos intolerannya lah, karena kan anak-anak berkebutuhan khusus beda. Pokoknya aku udah cek darah dan segala macam. Jadi nggak pernah aku kasih lah, jarang lah ini. Anti pesen apa? Tenang, Anti udah pesenin buat kamu dari di jalan udah aku pesenin and everything. Gitu kan ya. Terus jadi ya gitu. Cuma kan kalau misalnya kita lihat in general ya, maksudnya siapa sih yang nggak suka makan donat, terus ya gitu minum-minuman saset gitu lah. Apalagi kan we're not talking about kan kita ada beberapa namanya kemampuan ekonomi berbeda-beda, betul kan? Itu makanan-makanan yang paling gampang ditemukan di tempat jajan tuh ya kebanyakan ya kayak ya donat gitu kan, minum-minuman saset, terus udah gitu. Kalau ngomongin yogurt gitu-gitu agak terlalu gimana ya gitu loh ya. Tapi itu kan maksudnya kita ngomongin tentang kemampuan secara ekonomi ya kan, nggak semua orang bisa beli yogurt dan granola everyday gitu. Bener. Cuman balik lagi, walaupun itu adalah makanan-makanan pengganti yang sangat baik dan sangat disarankan, namun balik lagi kita bisa tetap kok swap makanan-makanan manis dan makanan-makanan yang ultra processed food itu ke makanan-makanan yang lebih oke. Karena apa? Karena sebenarnya Indonesia ini kaya banget. Sources. Iya. Food sources segala macam. Gampang kok, brokoli masukin ke oven atau mungkin dipanggang atau kalau nggak di-pan-seared. Kalau misalnya mau pakai itu doang, pakai salt and pepper, bikin cocolannya misalnya oke lah pakai sedikit mustard, ya mungkin nggak mustard lah ya, kalau kita udah ngomongnya apa aja lah yang dicocol-cocol pakai bayam lah lebih. iya kan gitu lebih loh. Kayak banyak gitu-gitu. ya. Pokoknya sebenarnya banyak banget pengganti makanan-makanan yang tidak, yang kurang baik dan high GI itu ya. Tapi kan ngerasa nggak sih kalau misalkan kayak membiarkan anak untuk mengkonsumsi apapun yang mereka mau, yang mereka lagi craving, itu sama seperti kayak membiarkan anak tetap main gadget, yang penting mereka diem gitu. Jadi lama-kelamaan tuh akan menjadi kayak
dua sisi pisau ya, yang bisa merusak mereka juga kalau misalkan kita biarin mereka beliin ini beliin itu asal mereka happy diem, tapi kita nggak memperhitungkan nih kalorinya, gulanya gitu. Itu balik ke parenting sih ya. Iya. Jadi kalau kayak dia memang semuanya, kalau misalnya kamu membiarkan anakmu berlaku apa aja asal dia diem, ya kata gue sih masukin ke tempat lain yang biar anaknya juga mungkin bisa lebih diajarin ya gitu. Kayak itu kan tugas lo sebagai orang tua untuk mengajarkan anak lo kayak oke, lo main ini boleh kayak gini, ada semuanya, ada rules-nya, ada batasannya gitu. Terus misalnya lo makan ini abis ini lo berarti 1 minggu lo nggak boleh makan ini ya, karena ini jatah makanan ini habis gitu. Bukannya kita kasih dia jatah untuk makan apa ya, tapi kan maksudnya kalau makanan manis apa, semuanya kan kita ganti dengan yang lebih baik gitu. Tapi kalau misalnya dia mau cheat day atau apa kan kadang-kadang anak-anak juga cheat day once in a while. Ya udah gitu, tapi kan semuanya harus ada tanggung jawabnya, ada hak, ada kewajiban. Jadi lu udah melakukan kewajiban lu belum, baru lu dapat hak lu yang kayak gitu kan. Jadi gimana ya, balik lagi ke peran kita sebagai parent sih. Jadi kayak lu mau kasih makanan manis ya, pokoknya intinya kayak sama juga kayak gadget yang ya balik lagi ke parent. Harus tega nggak ya? Harus tega. Bukan tega sih ya, itu kan sebenarnya disiplin ya. Ya, well I'm not really sure the definition of gentle parenting gitu. Gentle parenting yang ngomong kasarnya ya, kalau secara gently ya iya kita ngomong sama anak baik-baik dong gitu kan. Kalau nggak bisa baik-baik ya pakai kekerasan. Enggak gitu. Itu generasi kita. Iya. Tapi kan ya juga bukan dipukul, ditabok, dia apa kan enggak gitu loh. Cuman ya we have to be like strict. Strictnya tuh gini, kalau misalnya kita ngomong apa tegas. Harus ya kalau ngomong A B B. For me as a parent, we are the boss. As parents we are the boss. Jadi kita yang nentuin, kita yang nentuin arah kemana anak-anak kan semuanya kayak kertas putih ya. Benar. Yang nulisin nanti kan ya pokoknya mungkin 6 years pertama tuh kita kali ya yang menentukan ya. Tapi kan dari situ kan terbentuk nanti lama-lama kesananya anak-anak memang akan punya pemikiran sendiri dan punya keinginannya sendiri gitu loh. Tapi kan tetap kita direct gitu loh. So basically semuanya awalnya dari orang tua. Oke. Nah ini aku pengen nanya sekarang, kalau misalkan ada orang tua, kalau kita kan pengen 1 sendok aja cukup, kita 1 sendok aja cukup ya. Kalau untuk anak-anak sendiri misalkan kita batasi, udah deh yang penting 1 slice kecil aja enak ya, yang penting lidah kamu happy. Kalian setuju atau kalau misalkan anak-anak pengen yang besar porsinya manis gitu, tetap dikasih atau bagaimana? Enggak sih, itu biasa memang kalau memang pengen banget kayak kadang-kadang mau pengen es krim gitu. 1 bagi 2 ya. Itu lebih ke economic challenge. Soalnya 1-nya buat mama. Tapi emang mama itu jadi tempat sampah anak-anak. Kan, betul, makanya saya nggak pernah pesan makanan. Exactly. Tapi saya nggak pernah dapet sisa. Enggak, tapi kalau gue pergi makan sama dia, gue makan sisanya dia demen banget. Anak gue juga makan sisanya gue kok. Gue gak pernah punya sisa, anak gue gak pernah punya sisa. Tapi ya gitu, jadi tetap dibatasin lah. Balik lagi kan anak gue mungil-mungilan GTM banget ya. Oh wow. Terus gue batasin. Gak mungkin itu ya. Gak mungkin ya. Gimana? Setruk abis sama dia. Kalau anak-anakku sendiri, mereka udah punya spesifik favorit foodnya atau? Udah ya? Udah punya dan mereka juga makan gak kalah banyak ya. Kalau orang bilang bayar sekolah mahal, kalau menurut gue bayar makan juga mahal. Banget. Food fighter semua soalnya. Gila. Dan anak gue tuh gak milih makan. Jadi misalnya dia makan, makanya kalau pecel lele gitu ya, dia makan, pete dia makan, semua dia makan. Jadi sambal nggak ada yang dia nggak makan. Dan kalau lihat makanan baru, dia akan coba tes gimana, doyan nggak, mau lagi nggak boy? No mama. Oke, yang penting kamu udah coba. Gitu. Jadi nggak terbiasa untuk milih-milih makanan lah. Karena ibunya elegan ya, dia bilangnya no. Anak gue dikasih coba nggak enak, dia katanya gitu. Gue kok beda sih, abang lu nggak gitu? Terus nyoba. Iya, abang Arsa gitu soalnya. No gitu. Ian lewat gitu kan, cobain. Dia. Lu tahu gak, lu kecil juga gitu. Sorry. Ternyata sama mendarah daging. Jadi kalau misalkan ngasih anak-anak reward ya, ngasih anak-anak reward, lebih senangnya ngasih pujian atau makanan yang mereka suka, atau malah lebih hadiah yang lebih grande untuk reward? Kan dengan kayak ekonomi seperti sekarang sih pujian juga. Wow, good job.
You're doing great. Perekonomian sekarang gak usah expect too much, nak. Kamu expect apa? What have you given to us gitu ya? Enggak. Kayak di short drama ya. Berbakti. Kalau ini gimana? Kamu gimana ngasih apa? Aku kasih pujian sih. Pujian aja cukup ya. Kadang-kadang kalau makan ada lah dia kayak, "Ma, lagi pengen makan ini." Oke gitu. Masak. Tetap masak ya. Oke. Biar irit aja. Tetap ya. Sisanya pujian. Keren. Wow. Kau gimana? Kalau kamu ngasih Ya itunya look from the bright side again ya. Jadi sebenarnya anak-anakku belum juga aku puji kok. Belum terlalu ya maksudnya kita gini, kalau misalnya kepengen makan sesuatu once in a while iya. Kalau sekarang udah tahu tuh fast food udah ngerti karena kan mereka kan dia udah belajar baca kan, jadi dia udah tahu ini logo apa, ini apa itu udah tahu. Jadi they start to ya quite demanding ya gitu loh. Cuman biasanya aku kasih pas weekend mereka datang karena ada antinya datang ya kan juga, tapi nggak, maksudnya weekend once in a while, atau kalau misalnya kita lagi pergi makan ke mall itu biasanya untuk pembelajarannya mereka juga. Jadi aku tanya hari ini mau makan apa gitu loh, jadi terserah. Cuman ya yang dipesan ya itu juga sayur gitu loh, jadi kayak lucu banget. Anak gue tuh emang lucu, jadi dipesan ya kalau dipesan begini mendingan makan di rumah. Lo tahu ya sayur di restoran kan 80.000 ya, itu nih kita ya belum teksnya belum ininya ya kan. Gila juga nih harga 80.000 kalau siapa dulu biar kenyang. Kan jangan banyak mainin dulu. Enggak ya. Tetep yang pesennya banyak. Gimana buat permat? Ya Allah. Tapi jujur loh, setiap Kakak Alia berhasil gitu succeed baca satu kalimat, aku happy loh nontonnya. Pengen ngasih reward deh gitu. Diwakili sama tante sama ontinya. Oke, tapi kan sekarang memang orang tua itu terkadang pengen itu hidup lebih sehat, tapi nggak pengen juga dibarengi dengan keribetan dan juga price yang mahal, apalagi dengan perekonomian sekarang yang tadi kata Coach kalian lagi ribet banget lah pokoknya. Tapi ada juga yang percaya kalau misalkan kita rencanakannya dengan simple, misalkan mulai dari sini yang simple, kita lakuin itu juga bisa lebih hemat untuk yang namanya waktu dan juga biaya. Betul. Menurut kalian bagaimana? Itu betul banget sih. Bisa maksudnya bisa kok meal prep gitu. Ya. Meal prep juga nggak perlu yang kayak aku mau beli salad 500.000 gitu. Lo bisa beli yang masih mentah-mentah, lo potong-potong, nanti lo ganti apa. Nanti misalnya proteinnya apanya apa, kan semuanya sebenarnya ayam juga kita bisa panggang sendiri atau apa. Sebenarnya ujung-ujungnya sih kita memang butuh usaha lebih besar, tenaga lebih banyak. Ya. Cuman ya balik lagi, niat gak gitu. Kalau semuanya mau diambil, mau sehat, mau gampang, mau murah, mau apa, kan gak bisa ya. Hidup kan gak seperti itu gitu. Jadi balik lagi ke niatnya sih. Kalau memang udah diniatin, ya lakukan, do it the right way. Jangan lu niat-niat doang tapi asal dikecap aja gitu. Bener. Ya, dan sebenarnya sih kalau misalkan kita berpikir masak sehat itu susah, lebih susah masak kain yang complicated, yang kompleks sih. Gue sendiri 3 jam ngungkep, capek. Udah capek high GI lagi. Ternyata today I learn. Udah capek high GI lagi. Kalau Kak Uci ada rekomendasi nggak buat parents di rumah? Aku tuh sangat mudah ya. Jadi karena memang aku makannya gampang, jadi asisten rumah tangga aku juga tahu banget lah kalau di rumah tuh aku makannya gampang. Kalau misalnya memang in the meantime aku lapar, aku makannya buah. Terus kayak gitu jam-jam makan aku tuh udah sangat amat terorganisir. Aku sangat amat teratur. Memang hidup aku tuh aneh banget. Jam makan malam aku tuh 5.30. Jadi semua anak-anakku juga makannya 5.30. Karena apa? Karena anak-anakku akan tidur jam 9 kan besok sekolah. Jadi udah cukup tuh jadi 5.30 misalnya saya jam 6. Jadi 3 jam itu udah cukup untuk mendigest and then they can sleep gitu. Nah, jadi sama abis itu pun aku juga nggak makan lagi. Nah, terus yang gampang sebenarnya kita kalau real food ini itu kan gampang banget ya. Beli sayur di pasar ya gampang banget. Terus kayak gitu biasanya aku tuh prepnya tuh gini. Udah aku porsiin. Misalnya hari ini makannya sayur ini. Jadi udah di kotak-kotakin tuh, ada kontainernya. Ini buat pagi, ini buat sayur buat siang, ini sayur buat malam. Kayak gitu. Udah tinggal dicas sama bawang putih, dipakein sedikit bumbu-bumbu, kayak gitu-gitu udah cukup. Proteinnya dari mana? Bisa dari protein nabati, protein hewani. Ngomong kasarnya, ya aku belilah ayam kuning itu, beli gitu loh. Tinggal digoreng ada gitu loh.
tempe. Iya. Tempe tuh I eat it almost every day. Enak banget tempe. Karena tempe Ih, menurut nggak ada aku obat sih. tahu. Mursidah lagi. Jawa tuh banget say, ya kan tempe, Enak banget. Iya. tahu itu selalu ada. Terus daging itu misalnya daging sapi gampang banget. Udah beli yang slice, Iya. udah gitu nanti tinggal kayak ya I don't have to marinate it like for the whole night. Iya. Jadi cuman gitu masak pakai bawang bombay, pakai paprika, cuman dipakein bumbu sedikit, Iya. and salt and pepper dan sebenarnya gampang banget. Ya. Gampang. Berarti hidup sehat atau makanan sehat itu bukan sekedar atau bukan berarti ini tentang kemewahan. Bukan. Tapi tentang manajemen, how you manage your time, Iya. yourself, and your money. Yes. Kenapa aku bilang your money? Kalau kamu nemuin tempat makan salad dan itu harganya ratusan ribu, kamu di tempat yang salah, guys. Iya. Sekarang lagi zaman yang overclaim, overpriced. Iya, iya. Ada juga kok salad-salad yang murah. Betul, betul. Jadi jangan generalisasikan. Iya. Siapapun yang suka salad itu berarti orang-orang yang mewah. Enggak. Ya, I love salad. Iya. Tapi bisa dapet yang murah. Gimana lebih murah lagi? Ya beli aja sendiri, buat sendiri. Itu Iya. bisa mudah Beli banget. sebonggol-bonggol. Dan kalau misalkan males, ada tempat juga yang lebih murah kok. Jadi memang selama ini mungkin kita melihatnya atau berada di waktu dan juga ya tempat yang salah aja. Pokoknya disesuaikan sama sebenarnya gini, mungkin murah atau mahal itu subjektif. Ya, So it has to menyesuaikan lifestyle yang kita punya. Benar, gitu. jangan dipaksakan, Ya, jangan ya. dipaksain. Dan yang terpenting kita harus mulai dari rumah. Betul. Itu penting banget, apalagi parents tuh harus ngasih contoh yang benar buat anak-anak ya. Dan bisa kok dibuat lebih tenang, lebih fun, lebih menyenangkan, atau lebih militer juga bisa. Yang penting anak-anak tetap seneng aja, karena perubahan mau besar atau kecil atau sedang, itu sekali lagi harus konsisten. Konsisten, Ya, yes. gitu, konsisten. Konsisten. Dan sejujurnya kalau misalkan satu bar ini, itu tuh harganya jauh lebih murah daripada kalau kita beli yang jajanan-jajanan lain gak sih? Iya, Luci. benar. Karena kalau jajanan lain tuh nggak dan dia tuh kayak punya semacam signal gitu buat craving lagi. Itu dia. Itu Ya, dia. More. Kalau ini tuh kayak udah kenyang. Udah. Dan ini tuh memang bagus buat sarapan ya, karena anak-anak nggak akan keperan juga. Ya. The whole mereka ada waktu pagi sampai ke makan siang Ya. itu bikin kenyang banget. Ini tuh kan kalau misalnya kita lihat tuh dari ingredientsnya ya. Ini pokoknya bahan komposisinya tuh oatsnya tuh 30,2%. Beras merah itu 19,8. Jadi ini semuanya sebenarnya karbohidrat kompleks. Bener. Jadi yang membuat ini kita kalau makan yabar ini jadinya tahan lama tuh karena memang mostly main ingredientsnya adalah karbohidrat kompleks. Benar itu dia. Jadi itu yang bikin kita tuh gampang kenyang terus lah gitu. Ya, nggak kita gampang kenyangnya lapar. stay lebih lama. Oke. Nah, jadi kalau misalkan kita pengen nyari sebuah perubahan, baik itu besar atau kecil gitu ya, aku pengen tahu yang namanya perubahan itu kan datang dari kebiasaan. Iya. Kebiasaan konsisten dari kalian keluarga Indah ini apa aja sih dari keluarga masing-masing? Yang kalian terus lakukan secara konsisten. Apa yang kamu lakukan secara konsisten? Ngumpet kalau lagi ngemil. Itu kan itu juga baru-baru ini aja. Sebelumnya nggak ngumpet. Sebelumnya enggak karena bareng. Jahat banget. Oh, bareng Kalau makanya. nggak biasa pas anak sekolah ya. Oke. Sehat. Kayak apa? Kebiasaan yang sehat. Oh, sorry, yang sehat ya. Sehat. Yang Iya. sehat tuh pokoknya gitu. Aku mengurangi banget minuman kemasan buat anak-anak. Nice. Sangat amat mengurangi, bahkan tidak ada di rumah yang manis. Iya. Terus kalau kebiasaan lagi, tapi kalau sama kebiasaan kita sih masak ya, masak di rumah. Karena Tetep ya, masak healthy lagi. food ya, Iya. healthy food dan hemat food ya. Jadi ya gitu, dan kalau pagi-pagi sih tetap balik lagi capek ya kalau nyiapin sarapan yang terlalu sehat Iya, ya, karena kan harus preppingnya kan dari malam, mungkin kadang-kadang malam juga males prepping gitu. Iya. Jadi ya ini membantu sekali sih. Nanti saya akan membuat perubahan mulai dari hari ini. Merdeka Start perubahan. today. Oke, sementara kalau Kak Uci ini apa aja kebiasaannya? Iya, kalau Sebentar, kebiasaannya dia ribet banget ya. Iya, Sarapan low GI, kalau cerdas. cerdas. Snack sore Snack sehat. sore sehat. Wah, lebih ke pagi sore nggak sih? Kau makan padang. Oh, padang. Gila, checklist mingguan. Wes, luar biasa. Kak Uci, apa aja? tapi ini nggak salah loh. Ya benar ya? Benar. Ya, bener, man. Hidupnya bosanin. Ini bener, man. I'm very consistent and I'm such a planner. Jadi gini, Wow. setiap hari Senin itu gue udah atur sampai hampir weekend makanan apa aja. Untung kan gue dibantu ada asisten rumah tangga Iya, ya, udah iya. kerjanya udah lama. Jadi dia akan nanya, ibu hari ini makan siang di rumah gak? Kalau anak-anak semuanya pasti udah gue atur.
Kalau gue kayak gini nih, gue nggak makan siang di rumah dong. Pasti kan makan siang, udahlah nanggung lah. Ini makan di mana dulu baru pulang gitu kan. Ibu hari ini makan malam nek, kita panggilnya nenek gitu loh. Jadi yang ini makanan yang ini nggak usah dimasak gini. Nenek besok masak apa? Hari ini masak sayur asem bu, sama ini ibu perlu lauk apa gitu. Jadi emang semuanya tuh udah gue atur. Makanan udah gue atur. Terus memang karena memang gue tidak doyan makanan yang manis dan apa dan segala macam, semur-semur Jeffrey sesekali lah gitu ya. Gue tuh nggak doyan kecap manis juga. Emang aneh hidup gue. Oke, ini aneh. Tapi kan kadang-kadang kan laki gue doyan. Sorry for you. I feel fine. Itu gorengan gue beli gitu dia gak makan. Bukan karena dia ingin sehat, dia tidak suka. I don't like it. Well, this is who I am gitu loh. Jadi memang itu bener. Itu gue sarapan low GI. Udah gitu cemilan sehat itu memang selalu ada gitu lah. Gue kalau pengen nyemil, lo tau zucchini kan? Gue potong, ya. Dia tuh begini, ini cemilan, lo say. Sorry, ada yang lebih nggak sehat nggak? Gue potong gitu ya, terus gue kasih olive oil, pakein salt and pepper, gue masukin oven. Bahkan dia nggak suka pakai MSG. So when it comes to holiday, and when it comes to holiday, I eat everything. Tapi tetap dia masak nggak pakai begitu-begituan. Nggak ada. Emang enggak. Nggak punya di rumah dia. Rumah gue kan banyak ke satu. Kurang apa tambahin. Tapi setidaknya ada yang menyamakan mereka. Mereka selalu menyediakan Java di rumah. Oh iya. Ya kan? Benar. Tapi benar loh teman-teman, kebiasaan kecil yang bisa bikin kita tuh hidup lebih gampang. Misalkan contohnya weekdays ya, kita sarapannya cuman oat doang, pakai protein tuh bisa banget. Dan sekarang udah banyak produk yang memang reachable lah buat kita. Ya. Misalkan buah juga bisa sekarang, buah nggak perlu di toko buah yang mahal-mahal di Jaksel atau Jakpus. Sekarang di pinggir jalan juga ada banyak kedai-kedai buah kan. Sebenarnya kan memang kita kan kaya akan buah kan. Tropical fruits tuh wow. Itu dia. Kalau misalkan kamu nggak alergi dengan kacang, sediakan jenis kacang-kacangan juga bisa. Sore minuman manis tadi yang udah ditiadakan ya, coba diganti dengan infused water. Misalkan kamu Google itu isinya bisa cucumber, kayak strawberry, mint itu enak banget, gampang kok. Nggak perlu kita harus kayak bang kayak orang kaya raya begitu. Kagak, semua orang sekarang udah begitu jenis minumannya ya. Bagus dong kayak orang kaya. Kalau misalnya bagus. Amin. That's the point. Bagus dong. Kalau weekend pengen buat resep seru-seruan sama anak-anak boleh. Misalkan pengen coba buat kue-kue lucu-lucuan gitu. Tapi kan sekarang bahan-bahannya pun juga udah banyak ya. Banyak ya. Yang gluten free dan lain sebagainya. Kalau aku lihat tadi dari obrolan kita bertiga, dari masukan dua ibu-ibu luar biasa ini, semua tergantung orang tua. Maka dari itu untuk episode ini aku kasih hashtag parenting wins. Tepuk tangan. Seru nggak? Seru ya? Seru banget ya. Ada satu pertanyaan wajib yang selalu aku kasih atau aku berikan kepada dua bintang tamu aku. Yang pertama buat kalian berdua deh, yang mungkin Kak Agatha bisa jawab duluan. Kak Agatha, Suci, apa hal terindah yang pernah terjadi di hidupmu sampai detik ini? Well, I'm quite a daydreamer. Terus I like to romanticize things. Jadi apapun yang aku lakukan di hidup ini aku romantisasikan. Hal kecil aja gitu kan. Aku kan demen memang, I'm an interior stylist, I'm a singer, lots of things to do because I have to make money. Jadi apapun tapi yang aku lakukan tuh aku enjoy. Jadi kalau ditanya hal yang paling indah apa? For me like day by day, each day by day, time. Jangan sedih, Ci. Tahan dulu. Jangan nangis. Terima kasih. Dari waktu ke waktu, time to time, dari detik demi detik, itu menurut aku punya keindahannya masing-masing. So there's no like, this is like the most beautiful thing that I've ever had. No, I don't like the past tense feel. Because setiap hari aku tuh merasakan keindahan dari manapun itu gitu loh. Like now we have like this podcast together, me and my sister, and we're close to each other so much gitu loh. Dan kita punya kesempatan bisa sharing our parenting yang memang berbeda tapi tetap satu gitu loh. Ini adalah juga sebuah keindahan. Terus apapun itu yang terjadi di hidup aku itu semuanya adalah hal indah. Jadi I don't wanna have like this, hat. I'm having it.
the beauty I'm having it always and always. Because it is a present. It is. Keca, apa hal terindah yang pernah terjadi di hidupmu? Silahkan. Ya kurang lebih kan karena kita dibesarkan dengan cara yang sama ya. Jadi dan pemikiran kan selalu berubah. It just depends on the day gitu. Hari ini mungkin gue akan merasa hidup gue paling bahagia yang waktu kapan, besoknya beda lagi gitu. Jadi kalau disuruh memilih satu momen gitu kayaknya nggak bisa gitu, karena jujur juga kan gue tamak ya, gue merasa kayak ini happy, Lu nggak tamak. ini happy juga, ini kayaknya happy juga, atau lebih ke galau ya, lebih ke susah. Lebih ke kalau di konten kalian lebih ke unstable ya. Oke, itu dari konten mereka berdua loh. Betul. Lanjutkan. Ya itu Aku banget ya. Jadi kayak banyak orang yang bilang kayak anakku pernah nanya si Andra, Mama hari yang paling membahagiakan tuh kapan? Oh. Tapi ternyata itu adalah pertanyaan menjebak. Karena ketika gue bilang, oh kapan ya? Mungkin kemarin, nggak pas aku lahir gitu. Kok menjebak, kok memaksa gitu. Ya maksudnya semua hal itu kan ada, balik lagi ada pro kontranya. Setiap kebahagiaan ada perjuangan dan segala macam. Dan menurut gue, kalau hari yang paling bahagia adalah hari yang tidak perlu berjuang sih. Tetap ya. Hashtag malas. Ya Mager. Bo, kalau kan tiap hari day by day kan setiap kali lo pulang kan Tuhan terima kasih perjuangan hari ini besok mulai lagi Tuhan gitu kan, kayak kalau hari ini tidak terlalu berjuang kayak oh yes hari ini tidak terlalu berjuang. Itu udah merupakan Udah indah. wins buat gua. Buat wins. Tenang, I'm always with. Yes. Tepuk tangan buat mereka lagi dong teman-teman. Wah seru banget pokoknya hari ini obrolannya. Dari sarapan sampai ke cemilan. Dan ternyata kuncinya itu nggak serumit yang kita bayangin teman-teman ya. Kita tinggal ganti atau changing aja, swapping aja yang sederhana. Bisa bikin perbedaan besar. Dan bukan cuma buat kesehatan anak-anak kita. Tapi juga untuk ketenangan orang tua. Dan ingat, kita harus ngajarin anak-anak kita untuk bisa melihat bagaimana future-nya mereka. Nggak usah jauh-jauh, masa depannya mereka dalam 5 atau 10 tahun lagi. Kalau misalkan mereka sehat, mereka akan tetap bisa mengejar impian mereka masing-masing. Dan pada akhirnya, parenting itu bukan soal kasih yang instan atau mungkin yang mewah, tapi soal manajemen yang sederhana dan konsisten. Walaupun sekecil apapun, yang penting konsisten sehari-hari. Delicious and healthy, itu artinya orang tua lebih tenang, anak lebih fokus, dan itulah yang kita sebut dengan parenting wins. Yes. Dan Idras, terima kasih sudah nontonin kita di podcast Happy Health. Dan kalau misalkan teman-teman pengen ngemilnya pakai Java, ya jelas, ya nggak Fafa. Kita pamitan guys, tunggu di episode berikut ya. Dadah. Thank you, ibu-ibu. Thank you.